Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengupload dokumen karya ilmiah dosen dalam bentuk artikel jurnal. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupload dengan menggunakan fasilitas nomor DOI. Baik, langsung saja silahkan buka jendela browser Anda. Kemudian masukkan URL dari reduksi Faperta Unsur Bar, repo.fapertahud.unsulbar.ac.id. Enter. Nah, kemudian di halaman home atau halaman muka dari reduksi Faperta Unsur Bar, silahkan Anda login dengan mengklik tombol login di bagian kiri. Silahkan masukkan user dan password yang Anda miliki. Kemudian tekan enter atau klik tombol login. Nah, pada halaman muka setelah Anda login ke dalam reduksi Faperta Unsur Bar, maka Anda akan masuk ke halaman Manage Deposits. Nah, pada halaman Manage Deposits, silahkan Anda mengklik bagian Import Form, kemudian pilih DOI via Crossref. Kemudian setelah itu klik tombol Import. Nah, pada isian ini silahkan Anda mengisikan nomor DOI dari artikel Anda. Di sini saya sudah menyiapkan artikel yang telah saya terbitkan dan telah memiliki nomor DOI. Nah, perlu diingat bahwa nomor DOI yang dimasukkan yang akan diimport pada reduksi Faperta Unsur Bar hanyalah nomor belakang dari DOI, sehingga bagian depan yakni https ini hingga .org itu tidak digunakan. Silahkan di copy kemudian ditempelkan ke dalam kolom import item from DOI, di paste. Kemudian setelah itu klik import item. Ketika berhasil, maka akan ada notifikasi import completed, one items imported. Ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil mengimport metadata dari artikel yang hendak kita masukkan ke reduksi Faperta Unsur Bar. Pada step selanjutnya, kita diminta untuk melakukan beberapa isian. Akan tetapi, karena kita telah melakukan proses import menggunakan nomor DOI, sehingga metadata yang telah kita import tadi akan terisi secara otomatis. Namun, masih terdapat bagian-bagian yang perlu untuk diisi. Ini salah satu contoh metadata yang telah terinput otomatis. Pada bagian tipe item ini sudah tercentang artikel sehingga kita langsung menuju ke langkah selanjutnya Silahkan Anda mengklik next. Nah, pada bagian upload silahkan Anda melangkahi saja. Kenapa harus dilangkahi? Karena artikel yang telah terbit biasanya oleh pihak jurnal itu telah disediakan dalam bentuk open access sehingga tidak diperlukan lagi penginputan dokumen. Nah, kemudian silahkan Anda mengklik next saja. Kemudian setelah itu pada bagian details, bagian judul ini akan terinput secara otomatis namun pada bagian abstrak ini kita diminta untuk mengisi meskipun sebenarnya secara default ini bisa untuk tidak diisi. Tapi untuk melengkapi silahkan Anda mengisinya. Anda tinggal mengopi abstrak di halaman jurnal tempat Anda menerbitkan artikel Anda. Kemudian silahkan Anda paste di kolom abstrak. Nah, kemudian silahkan scroll ke bawah. Kemudian pastikan pada bagian creators, family name dan given name ini harus terisi. Kemudian pastikan untuk family name ini hanya satu suku kata Ini saya edit satu suku kata saja.
Jika salah satu di antara kedua kolom ini, ya, family name dan given name kosong, maka saat dilakukan proses selanjutnya, ya, ketika diklik tombol next, maka akan ada notifikasi pada bagian atas, ya. Di bagian sini akan ada notifikasi yang mewajibkan Anda untuk mengisi, ya, kolom family name dan given name. Oleh karena itu, Anda harus melengkapi keduanya. Jika salah satu dari author hanya memiliki nama dengan satu suku kata, cara untuk mengatasinya adalah silahkan mengisi family name dan given name dengan nama yang sama. Ya, misalnya nama autornya hanyalah Anto, maka untuk family name isi dengan nama Anto, dan untuk given name diisi dengan nama yang sama, yakni Anto. Baik, kita lanjut ke bagian yang di bawah. Untuk bagian divisi, silahkan Anda mengisi di mana tempat artikel tersebut yang akan dideposit. Misalnya, contohnya saya di Prodi Teknologi Hasil Pertanian, maka saya akan pilih, ya, Teknologi Hasil Pertanian. Sehingga nantinya ketika dilakukan proses browsing atau pencarian, pada saat mengklik, ya, Teknologi Hasil Pertanian, maka artikel saya akan terlihat di bagian Teknologi Hasil Pertanian. Baik, setelah itu untuk bagian publication detail ini harus diisi, ya, yang tanda bintang ini harus diisi. Ya, silahkan isi yes, this version has been reviewed. Artinya artikel Anda telah direview oleh reviewer. Kemudian untuk bagian status silahkan Anda pilih published. Kemudian untuk jurnal or publication title ini akan terisi secara otomatis, dan ISSN juga akan terisi secara otomatis jika kita melakukan langkah yang tadi dengan mengimport menggunakan nomor DOI. Untuk publisher silahkan diisi dengan nama publisher dari jurnal yang telah kita gunakan untuk menerbitkan artikel kita. Misalnya ini contohnya pada artikel saya, nama publishernya ini bukan nama jurnal, ya, tapi nama publisher. Nama publishernya adalah Willy. Publishernya ini, ya, nama publishernya John Willy and Sons Inc. Silahkan di copy. Kemudian untuk official URL, ya, di bagian sini, ketika jurnal Anda memiliki PDF online, maka Anda bisa menyalin link tersebut kemudian ditempelkan di bagian sini, ya. Namun apabila artikel Anda tidak memiliki hal tersebut atau artikel Anda close access, maka tidak mengapa, dibiarkan saja yang menggunakan URL dari ini, ya, halaman DOI atau halaman depan dari jurnal, ya, yang menampilkan detail dari artikel kita. Nah, kemudian untuk volume ini akan terisi secara otomatis, number juga demikian, untuk page number juga, kemudian tahun terbitan juga sudah. Nah, untuk date type ini silakan pilih publication. Kemudian identification number ini akan secara otomatis terisi dengan nomor DOI dari artikel yang kita akan unggah. Kemudian di bagian kontak email address, silahkan Anda mengisikan dengan email address Anda. Nah, setelah itu silahkan klik next. Kemudian pada bagian subject, silahkan Anda memilih jenis subjek yang sesuai dengan tema dari penelitian Anda. Misalnya, artikel yang saya miliki ini memiliki tema berupa agriculture, maka saya akan memilih di bagian agriculture, kemudian agriculture general, ya, maka akan otomatis tertambah di bagian atas ini, ya. Kemudian selanjutnya saya akan tambahkan science, ya, kemudian science general, ya, cukup, ya, untuk subjek.
cukup 2 saja. Dan untuk pengisian subjek ini Anda bisa mengisi lebih dari 1 subjek, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik, kemudian silahkan Anda mengklik next. Nah, kemudian pada bagian terakhir yang merupakan bagian deposit, jika Anda sudah yakin dengan keterangan-keterangan yang telah Anda isikan, maka silahkan Anda mengklik deposit item now. Nah, kemudian ketika deposit artikel telah berhasil kita unggah, maka akan ada notifikasi bahwa it has been deposit, artinya item yang telah kita unggah ini telah terdeposit. Akan tetapi sebelum ini live archive ya, atau tampil di reduksi file unsur bar, maka ada notifikasi lagi bahwa ini akan melalui proses cek oleh editor terlebih dahulu, yang kemudian akan selanjutnya di approve atau diterima oleh editor, dan kemudian akan muncul atau terbit pada halaman dari reduksi file unsur bar. Nah, untuk mengecek apakah artikel kita yang telah kita upload ini telah di-approve, diterima oleh editor atau belum, Anda bisa mengklik tombol Manage Deposit pada bagian kiri. Nah, kemudian ya, pada bagian Manage Deposit, artikel yang telah Anda unggah sebelumnya akan terlist pada bagian paling atas. Kemudian pada bagian item status akan muncul keterangan under review, artinya artikel Anda berada pada editor dan sementara dalam review oleh editor. Ketika artikel Anda telah diterima oleh editor dan kemudian move to repository, maka status pada item status ini akan berubah menjadi live archive. Semoga bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.